Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo HIers, selamat datang di HI Podcast. Bareng aku Tari yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol santai nih teman-teman, yang bakal untuk membahas topik-topik seru seputar hubungan internasional. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin salah satu dosen dari HI UMY, yaitu Bapak Sidik Ahmadi. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Beliau ini adalah salah satu dosen dengan fokus kajian kawasan Timur Tengah dan diplomasi di dunia Islam. Yang mana topik ini sejalan dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya Pak. Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Oke, sama-sama. Sebelumnya gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin kesibukan akhir-akhir ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Koreksi. Kan baru aja ujian ya. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik yang lebih berat, kita bakal bahas yang ringan-ringan dulu nih Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara ringkas bagaimana konflik ketegangan yang terjadi antara Israel dan Iran saat ini menurut dari perspektif hubungan internasional Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, Iran dan Israel ini kan mengalami perubahan hubungan sejak Iran berubah rezim ya pada tahun 1979. Terjadi pergantian dari rezim pro-barat menjadi rezim Islam di bawah Khomeini yang kita kenal sebagai Revolusi Islam Iran gitu. Nah, setelah tahun 79 itu kemudian Iran mengambil posisi secara umum anti Barat, terutama Amerika Serikat, dan juga kemudian dalam hal ini tidak mengakui eksistensi Israel yang di dalam perspektif Iran berarti itu negara yang ilegal karena berdiri di atas negara Palestina gitu. Nah, sehingga dua negara yang sebelumnya itu memiliki hubungan yang cukup baik, kemudian berubah menjadi memiliki ketegangan ya. Jadi bagi Israel, Iran itu adalah ancaman karena dia tidak mengakui eksistensi keberadaannya, dan bagi Iran ya Israel adalah simbol kehadiran kekuatan Barat yang mengintervensi dunia Islam. Kira-kira seperti itu latar belakang secara umumnya gitu. Nah, topik hari ini kan kita bakal bahas tentang geopolitik Timur Tengah ya Pak, kawasan Timur Tengah yang nggak pernah sepi nih Pak beritanya. Setiap hari itu selalu ada berita-berita terbaru dari Timur Tengah ini. Sebenarnya Pak, seberapa besar pengaruh kepentingan geopolitik ini dan strategi keamanan dalam mempertahankan ketegangan antara dua negara ini nih Pak? Tentu prinsip dasar ya dari setiap negara itu kan dia akan melakukan apa yang diperlukan ya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Nah, salah satu hal yang paling mendasar dari kepentingan nasional sebuah negara tentu adalah survival ya. Kemudian yang kedua tentu adalah pemenuhan kepentingan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi negaranya. Nah, posisi geografis sebuah negara itu kemudian menentukan ya bagaimana upaya negara itu untuk memperoleh kepentingan nasionalnya di dalam hubungan antar negara itu. Nah, maka dalam konteks ini misalnya posisi geografis Iran yang berdekatan misalnya dengan Israel dan bagaimana kebijakan Israel terhadap negara-negara di sekitarnya, itu akan mempengaruhi secara langsung ataupun secara tidak langsung bagi Iran gitu. Keberadaan Israel yang mewakili kepentingan Amerika Serikat yang
notabene Amerika Serikat itu adalah ancaman bagi kepentingan Iran misalnya, dan sebaliknya keberadaan Iran yang secara geografis itu memungkinkan untuk memberikan ancaman langsung kepada Israel. Nah, ini menjadi kemudian membentuk pola hubungan antar negara ini. Contoh yang paling gampang misalnya, Indonesia itu punya hubungan diplomatik atau tidak dengan Israel? Ada. Nggak ada dong. Oh, nggak ada. Indonesia tidak mengakui Israel. Oh, iya. Dan masyarakat Indonesia kan juga secara umum itu mendukung upaya perjuangan kemerdekaan Palestina. Tetapi pola hubungan Indonesia dengan Israel itu agak berbeda dibandingkan dengan pola hubungan Israel dengan Iran, karena secara geografis kita jauh dari Israel misalnya. Israel tidak menjadi ancaman secara langsung terhadap Indonesia dan sebaliknya. Nah, ini contoh bagaimana posisi geografis itu berpengaruh terhadap pola hubungan, apakah itu konflik, apakah itu kerjasama. Okay. Setelah kita melihat aspek geopolitiknya ya Pak, ternyata ada juga hal menarik lainnya tentang eskalasi akhir-akhir ini yang terjadi di kawasan Asia Timur Tengah ini, khususnya soal aktor non-negara nih Pak, yaitu Hizbullah. Jadi kenapa kelompok-kelompok seperti itu tuh sering muncul dalam konflik modern di kawasan Asia Tengah ini Pak? Iran salah satu strategi untuk mempertahankan atau memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah itu menggunakan satu strategi yang sering disebut sebagai strategi proksi. Jadi untuk mendukung kepentingan Iran, nah Iran itu berdasarkan adanya kesamaan ideologi, dalam hal ini adalah Syiah, itu Iran mendukung bekerja sama dengan aktor-aktor non-negara yang dalam situasi tertentu itu bisa quote-unquote dimanfaatkan atau bekerja sama untuk kepentingan Iran. Misalnya Hizbullah di Lebanon yang sama-sama berideologi Syiah misalnya, atau Houthi yang ada di Yaman yang sama-sama ideologinya Syiah. Nah, jadi aktor-aktor kebetulan Houthi itu adalah aktor non-negara yang ada di Yaman misalnya, tetapi mereka adalah kelompok yang memiliki kemampuan militer atau sering disebut sebagai milisi. Nah, maka Iran kemudian memberikan bantuan dana, bantuan support persenjataan, sebagaimana hal yang sama dilakukan oleh Iran misalnya terhadap Hizbullah. Yang lain yang sering disebut sebagai proksi Iran, walaupun ini tentu agak berbeda kasusnya, itu adalah Hamas yang ada di Palestina. Karena Hamas tidak memiliki persamaan ideologi. Hamas itu Sunni karena secara ideologis dia lebih dekat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Tetapi secara strategis Iran berkepentingan untuk mendukung perjuangan Hamas. Nah, inilah juga nanti yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik antara Israel dengan Iran. Kira-kira seperti itu. Okay. Tadi kan kita sudah bahas konfliknya ya Pak. Sekarang menarik juga nih bagaimana posisi dan peran negara-negara besar seperti Amerika Serikat, terus juga Rusia dan Cina ini dalam konflik ini Pak. Secara umum tentu Israel adalah representasi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah ya. Maka dalam posisi konflik Israel-Iran ya, Amerika Serikat itu ada dalam posisi mendukung Israel, walaupun Amerika Serikat juga menahan diri agar
dukungan itu tidak berupa keterlibatan langsung ya, misalnya di dalam perang gitu. Tapi Amerika Serikat memberikan backup secara politik dan juga memberikan backup secara bantuan persenjataan. Kemudian negara mana lagi? Negara Rusia dan Cina. Rusia dan Cina. Nah, apa yang terjadi di Timur Tengah dalam konteks konflik Israel dan Iran ini juga mewakili ya situasi geopolitik global itu. Nah, maka Rusia ada dalam posisi yang berusaha untuk menyeimbangkan kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah, demikian juga Cina, tetapi dengan pendekatan yang agak lebih soft gitu. Jadi Rusia mendukung Iran, tetapi tidak secara terbuka sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Rusia misalnya memberikan ya mungkin asistensi militer, kerjasama dalam beberapa teknologi militer dengan Iran. Cina demikian juga. Cina berkepentingan agar konflik yang terjadi itu kemudian tidak mengancam kepentingan ekonomi Cina misalnya, karena kita tahu Iran itu adalah mitra strategis Cina dan Rusia di dalam suplai energi gitu. Jadi Rusia dan Cina tampil di forum-forum multilateral untuk mencegah agar konflik ini meluas gitu, dan menekan agar kemudian segera terjadi gencatan senjata dan penyelesaian secara diplomatik gitu. Tapi posisi kehadiran Rusia dan Cina itu penting untuk menyeimbangkan menjadi penyeimbang ya bagi Amerika Serikat dalam konflik ini. Menarik juga ya Bapak. Ternyata setelah kita lebih dalam menggali topik ini, jadi selanjutnya ada perubahan posisi negara-negara Teluk dan seberapa besar dampak normalisasi hubungan Arab Israel terhadap sikapnya kepada Iran. Secara umum negara-negara Teluk itu ada dalam posisi memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Pada sisi yang lain memiliki perbedaan ideologi dengan Iran. Mereka mewakili ideologi Sunni itu yang merupakan ideologi mayoritas sebenarnya di Timur Tengah yang berusaha untuk mempertahankan atau mencegah ekspansi ideologi Syiah oleh Iran pasca revolusi 79 itu. Akan tetapi tentu secara strategis mereka tidak menginginkan konflik ini kemudian meluas sehingga berdampak langsung kepada negara-negara yang bertetangga dengan Iran atau memiliki posisi geografis yang dekat ya, dengan Israel itu. Nah, jadi mereka misalnya Saudi mengecam misalnya serangan Israel, karena Israel yang memulai serangan ya terhadap Iran. Secara normatif Saudi mengatakan ya itu pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara itu. Tetapi Saudi berusaha untuk tidak terlibat secara langsung gitu, mendukung Israel misalnya atau sebaliknya mendukung Iran gitu. Jadi dia berusaha ada dalam posisi yang ya bisa dikatakan normatif lah, atau ya mungkin bisa dikatakan mendekati netral gitu. Intinya negara-negara Teluk ini berkepentingan agar konflik ini segera selesai, konflik kemudian tidak berdampak
secara militer ataupun secara ekonomi kepada mereka. Jadi mereka tetap ingin tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Amerika Serikat. Beberapa negara bahkan sudah memiliki hubungan damai dengan Israel, tetapi mereka tadi menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik itu, mendorong agar konflik itu segera diselesaikan itu. Dan saya kira ini pilihan yang paling masuk akal. Nah, ini yang saya bilang bahwa posisi geografis itu kemudian menentukan gitu. Jadi karena posisinya bisa terdampak secara langsung. Mereka semua kan ini ada dalam jangkauan rudalnya Iran. Dan sebaliknya ada juga dalam jangkauan rudalnya Israel gitu. Nah, mereka tentu tidak ingin terdampak secara lebih jauh itu. Oke. Setelah memahami faktor-faktornya lebih lanjut ya Pak, jika konflik ini berkelanjutan, apa dampak terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah itu sendiri Pak? Ya ini yang tadi coba dihindari. Jadi konflik terbuka yang lebih luas itu berusaha untuk dihindari gitu. Kita tahu Timur Tengah itu memiliki posisi strategis bagi perekonomian dunia, terutama pada aspek energi. Jadi kalau konflik ini meluas, Amerika terlibat lebih jauh, yang ini bisa jadi akan memancing keterlibatan Rusia atau Cina, maka instabilitas Timur Tengah ini akan berdampak sangat luas. Kenaikan harga minyak misalnya, krisis energi di beberapa negara termasuk di Eropa akan kemudian membawa dampak global yang cukup serius, dan ini yang tidak dikehendaki oleh semua pihak secara rasional gitu. Iran dalam periode konflik itu kan mengancam akan menutup Selat Hormuz misalnya, karena disitulah 20% lebih transportasi minyak energi itu lewat LNG misalnya, itu lewat itu. Nah, maka kalau beneran kemudian Selat Hormuz ditutup sebagai dampak konflik gitu, ini kemudian pasti akan berpengaruh secara global. Atau kalau misalnya proksinya Iran yang ada di Yaman, Houthi, itu mereka misalnya kemudian menutup Teluk Aden yang ada di Laut Merah itu kan juga jalur perdagangan utama bagi negara-negara yang menghubungkan Asia, Afrika, Eropa yang melalui terusan Suez misalnya. Nah, jadi eskalasi konflik itu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak. Menurut analisis Bapak, apakah skenario dari konferensi langsung antara militer Israel dan Iran ini mungkin terjadi dalam waktu dekat ini, dan juga apa sih upaya deeskalasi atau diplomasi yang realitas yang diharapkan dari pihak internasional itu sendiri Bapak? Amerika Serikat Donald Trump itu kan setelah tanggal 24 Juni itu di Qatar, dan Amerika Serikat terlibat di situ, mengumumkan sehari berikutnya bahwa gencatan senjata sudah tercapai. Gencatan senjata antara Iran dan Israel sudah tercapai gitu, dan kemudian kita berharap itu kemudian bisa berlangsung jangka panjang gitu. Nah, tentu negosiasi lanjutan tentang bagaimana pengembangan nuklir Iran ini menjadi menentukan apakah perdamaian atau penghentian konflik ini akan bisa bertahan lama itu. Karena kita tahu kemarin alasan Israel itu perlu melakukan preemptive strike gitu kan, karena Iran dianggap memiliki kemampuan, memiliki ancaman nuklir gitu kan, yang
mengancam eksistensi Israel. Nah, Iran berkali-kali mengatakan bahwa pengayaan nuklir yang dilakukan di Iran itu bukan untuk kepentingan militer, tetapi untuk kepentingan energi, untuk kepentingan sipil gitu. Nah, negosiasi tentang bagaimana Iran yang tentu dia sebagai negara penandatangan Non-Proliferation Treaty itu berhak untuk mengembangkan nuklir. Di sisi lain, negara-negara terutama Amerika Serikat, Israel dan negara-negara anggota nuklir club yang lain itu ingin Iran itu dipastikan mengembangkan nuklir kepentingan damai. Nah, ini negosiasi ini harus terus dilanjutkan ya. Karena kita tahu upaya untuk memastikan atau ada namanya itu joint comprehension GCPOA itu pernah terjadi tahun 2015. Negara-negara pemilik nuklir, negara-negara anggota Dewan Keamanan plus Uni Eropa dan Iran itu menyepakati skema bagaimana agar Iran bisa mengembangkan nuklir secara damai. Tapi Amerika Serikat kan keluar pada tahun 2018 ya dari kesepakatan itu. Nah, ini kemudian menyebabkan negosiasi seputar bagaimana nuklir Iran ini kan terhambat. Nah, maka ini perlu dibuka, perlu dilanjutkan sehingga kemudian perdamaian di kawasan ini bisa segera diciptakan. Tetapi yang perlu diingat juga, Israel sampai saat ini tidak pernah mengakui bahwa Israel memiliki kemampuan nuklir atau bahkan memiliki senjata hulu ledak nuklir. Sementara diyakini dengan berbagai bukti, Israel sebenarnya adalah negara yang memiliki bahkan antara 80 sampai 90 nuclear head, senjata berhulu ledak nuklir. Nah, posisi Israel sebagai undeclared nuclear power ini juga satu yang juga perlu disentuh gitu. Karena Israel bukan penandatangan NPT gitu. Nah, sehingga selama isu ini, misalnya isu Israel memiliki senjata nuklir dan memiliki kemampuan nuklir ini juga tidak diselesaikan, maka potensi konflik Israel dan Iran ini akan mungkin untuk berkelanjutan di kemudian hari. Saya kira itu. Mungkin sebelum kami tutup ya Bapak, bisa memberikan pesan utama dulu kepada mahasiswa untuk bisa berperan dalam membaca, baik memahami, berdiskusi secara kritis mengenai konflik internasional seperti ini. Ya, saya kira sebagai mahasiswa hubungan internasional, walaupun konflik yang terjadi di Timur Tengah dengan bencana kemanusiaan yang terjadi sebagai dampaknya, itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi ya itu adalah salah satu objek kajian yang utama bagi kita sebagai mahasiswa HI. Nah, maka yang pasti kalian mahasiswa HI harus keep in touch, kita terus aktif mengikuti perkembangan, membaca berbagai analisis, lalu kita hubungkan dengan teori-teori yang kita pelajari di kelas gitu. Oh, bagaimana? Oh, ternyata ini seperti ketika itu kita belajar realisme dalam THI gitu. Oh, negara itu akan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai melindungi kepentingan nasionalnya dan seterusnya. Dan juga terus aktif berdiskusi, mengembangkan berbagai perspektif agar kita lebih tajam ya. Saya kira kita sekarang hidup di era di mana akses terhadap informasi itu sedemikian terbuka. Nah, jadi nggak ada alasan untuk mahasiswa HI yang tinggal di Indonesia atau dimanapun untuk tidak bisa ikut berpartisipasi aktif, karena informasi yang kita terima sama. Kita punya kesempatan memperoleh informasi yang kurang lebih sama,
sebagaimana para pembelajar HI yang ada di belahan dunia yang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak sudah mau berbagi dan meluangkan waktu untuk hadir di HI Podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberikan pengetahuan baru, pemahaman baru, pembelajaran baru untuk HIers semuanya. Terima kasih bagi HIers yang sudah mengikuti perbincangan dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di HI Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.